kaya, baiklah, berhentilah menerima nasihat dari orang yang kurang sukses dari Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang miskin cenderung memberi nasihat kepada orang lain yang sama miskinnya dengan mereka? Mari kita lihat berapa banyak nasihat seperti ini yang pernah Anda terima. Berikut adalah 15 nasihat bodoh tentang uang yang diberikan orang miskin. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, berinvestasi terlalu berisiko. Anda tahu apa yang berisiko? Berjudi. Dan berinvestasi bukanlah berjudi. Mitos bahwa pengusaha adalah pengambil risiko sebenarnya salah. Pengusaha melakukan segala hal yang dapat mereka lakukan untuk mengurangi risiko. Risiko diminimalkan melalui pendidikan, sumber daya, dan pengetahuan. Dan jika tidak memiliki ketiganya, Anda tidak berinvestasi. Anda berjudi. Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Berinvestasi hanya untuk orang kaya. Tidak. Anda salah. Pertimbangkan daftarnya dan Anda menyadari siapapun dapat berinvestasi. Anda dapat menginvestasikan waktu atau uang atau tenaga atau kombinasi dari ketiganya. Jadi ya, berinvestasi sebenarnya tidak hanya untuk orang kaya. Ini untuk mereka yang belajar mengelola sumber daya mereka. Orang miskin sering berkata seperti hanya berinvestasi pada hal-hal yang dapat Anda sentuh. Namun, cara yang lebih baik untuk mengatakannya adalah hanya berinvestasi pada hal-hal yang Anda pahami. Kedua, cari pekerjaan yang bagus dan pertahankan. Begini, dan Anda mungkin tidak suka mendengarnya, tetapi jika Anda memiliki pekerjaan dan Anda masih miskin, Anda mungkin ingin mempertimbangkan kembali pilihan Anda. Anda perlu pekerjaan baru atau Anda harus berhenti menghabiskan semua uang yang Anda hasilkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Mereka memberi Anda nasihat bodoh ini karena banyak orang sukses yang mereka lihat tumbuh besar bekerja di kantor. Itulah sebabnya mereka menyuruh Anda menjadi dokter atau pengacara. Kebohongan terbesar yang diceritakan kepada generasi ini adalah bahwa Anda akan menjadi kaya dengan mendapatkan pekerjaan yang sukses. Namun, karyawan tidak pernah kaya. Pemilik dan pemegang sahamlah yang kaya. Jika Anda ingin menjadi kaya, mulailah bisnis. Jangan mencari pekerjaan. Ketiga, Anda bahkan tidak boleh mencoba masuk ke industri ini. Selalu ada salah satu dari ini. Saya kenal seseorang yang punya sepupu yang tetangganya mencoba melakukan apa yang ingin Anda lakukan dan, ya, mereka gagal. Jadi, jangan coba-coba, ya. Seharusnya begitulah nasihat mereka. Hal yang akan menyelamatkan Anda dari kegagalan dan rasa malu. Nasihat populer lainnya adalah Anda tidak bisa melakukannya sendiri atau Anda hanya bisa melakukannya jika Anda mengenal seseorang di dalam. Memang, nepotisme masih ada dan berkembang di beberapa negara dan sebagian besarnya korup. Namun, zaman telah berubah secara dramatis dan terus berubah dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua yang dapat Anda lakukan di luar tentakel Hydra. Lakukan saja apa yang Anda inginkan. Hambatan untuk masuk ke setiap industri sangat rendah saat ini dan semakin rendah. Yang Anda hadapi adalah persaingan yang lebih tinggi, yang berarti Anda harus benar-benar bekerja keras untuk apa yang Anda inginkan. Mereka yang mengatakan Anda membutuhkan seseorang untuk masuk ke dalam ruangan sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak berada di dalam ruangan. Bangunlah diri Anda sendiri sehingga Anda memiliki semua yang Anda butuhkan. Nomor 4, jika Anda terlahir miskin, Anda seharusnya tetap miskin. Berapa kali Anda mendengar mereka mengatakan kalimat, orang-orang seperti kita? Apa maksudnya itu? Orang-orang seperti kita. Beberapa orang memiliki awal kehidupan yang berbeda, tetapi Anda tidak bersaing dengan orang-orang itu. Anda bersaing dengan kemiskinan. Anda bersaing dengan betapa buruknya hari ini. Semua upaya Anda seharusnya digunakan untuk membuat hidup lebih baik. Anda tidak memilih di mana dan bagaimana Anda dilahirkan, tetapi Anda pasti memilih bagaimana Anda hidup. Mereka akan memberitahu Anda bahwa uang tidak tumbuh di pohon, tetapi tidak pernah dalam hidup mereka menanam benih untuk pohon uang. Mereka bahkan tidak tahu ada hal seperti itu. Jika Anda ingin belajar cara menanam pohon uang, berlanggananlah ke saluran kami dan pelajari cara melakukannya sendiri. Selain itu, jauhi nasihat dari mereka yang hidupnya tidak lagi berkembang. Karena mereka tidak hidup, mereka hanya bertahan hidup sampai mati. Nomor 5, lebih baik menyewa daripada memiliki. Mereka adalah orang-orang yang juga mengatakan jangan menjadi hal yang Anda benci. Dan jauh di lubuk hati, mereka membenci tuan tanah mereka. Jadi menghubungkan satu dengan yang lain, Anda tidak seharusnya menjadi tuan tanah. Mereka bilang menyewa memberi Anda mobilitas, tetapi mereka telah tinggal di apartemen yang sama selama dekade terakhir. Begini perhitungannya, jika Anda akan tinggal di tempat yang sama selama lebih dari 5 tahun, lebih baik Anda mengambil hipotek pada properti tersebut daripada menyewa. 5 tahun lebih dari cukup untuk memulai apresiasi. Anda membangun ekuitas di rumah, dan jika Anda ingin meninggalkannya, Anda cukup menjualnya pada kondisi pasar saat ini dan menyimpan keuntungannya. Saat Anda menyewa, Anda tidak membangun ekuitas apapun di properti tersebut dan Anda tidak memiliki apapun. Orang kaya berpikir tentang pengeluaran mereka secara berbeda. Ini kembali ke dasar antara aset dan kewajiban.
Kalian tahu nggak? Sekarang kalian bisa mengubah foto yang tadinya diam menjadi video yang bisa ngomong. Contohnya kayak gini. Bukan cuma video yang kaku, Dok. Nomor 6, Anda butuh uang untuk menghasilkan uang. Beginilah cara orang miskin membenarkan kekurangan uang mereka. Ya, berbicara dari pengalaman pribadi, beralih dari 0 hingga 100 ribu dolar adalah pengalaman yang mengerikan karena tidak ada yang dapat Anda manfaatkan untuk mempermudah Anda. 0 hingga 100 ribu dolar hanyalah kerja keras. Anda mempelajari sesuatu yang bernilai bagi orang lain, lalu Anda mengorbankan waktu Anda berulang kali sambil hidup seminimal mungkin. Inilah yang tidak mereka katakan kepada Anda. Anda tidak menyimpan uang yang masuk. Anda membelanjakannya untuk meningkatkan nilai waktu Anda. Ketika orang miskin memiliki penghasilan tambahan, mereka memanjakan diri mereka dengan istirahat dari kehidupan yang menyedihkan. Namun, dengan melakukan itu, mereka menggali lebih dalam diri mereka sendiri. Pada dasarnya, pada tahap ini, Anda perlu menguasai keterampilan baru dan meningkatkan nilai yang dapat Anda tawarkan. Anda tidak butuh uang untuk menghasilkan uang. Anda butuh keterampilan dan waktu untuk menghasilkan uang. Nomor 7, Anda harus mengikuti hasrat Anda. Nasihat yang buruk, gairah Anda tidak membayar tagihan, tidak menyediakan makanan di meja untuk Anda atau anak-anak Anda. Sebaliknya, ikuti uang dan taburkan sedikit gairah di atasnya. Secara statistik, Anda lebih baik melakukan sesuatu hanya demi uang dan melakukan hasrat Anda sebagai pekerjaan sampingan. Tersesat sampai pada titik di mana Anda menyia-nyiakan tahun-tahun hidup Anda yang dapat menjamin keamanan dan fleksibilitas di masa depan adalah hal yang buruk. Tidak ada studi sosial, tidak ada belajar bahasa-bahasa mati, dan kami tidak peduli jika Anda mengatakan Anda memiliki bakat dan kecintaan terhadap hewan. Tidak ada masa depan untuk menjadi cenayang hewan peliharaan. Nomor 8, berpura-puralah sampai Anda berhasil. Budaya pamer harus dihentikan. Itu membuat Anda tetap miskin dan tidak banyak membantu meningkatkan kualitas hidup Anda. Ide awal dari nasihat ini tidak buruk. Hanya saja orang-orang salah mengartikannya. Berpura-puralah sampai Anda berhasil seharusnya berarti meniru etos kerja orang-orang yang Anda kagumi dan pada akhirnya Anda akan mendapatkan hasil seperti mereka. Namun, entah bagaimana, generasi ini memahaminya seolah-olah saya menghabiskan uang seperti yang dilakukan seorang jutawan meskipun saya bukan seorang jutawan, saya pada akhirnya akan menjadi seorang jutawan, yang sama sekali tidak masuk akal. Anda tidak butuh barang curian, Anda tidak butuh cambuk yang keren. Ini adalah keinginan, bukan kebutuhan. Anda membutuhkan keamanan finansial yang diikuti dengan kebebasan finansial. Begitu Anda sampai di sana, belilah apapun yang Anda inginkan, tetapi jangan sebelum itu. Dan yang ini sangat cocok dengan nasihat bodoh berikutnya yang diberikan orang miskin. Nomor 9, simpanlah untuk membeli sesuatu yang Anda sukai. Jika Anda entah bagaimana berhasil mendapatkan tabungan, manjakan diri Anda. Tetapi itu sama sekali tidak masuk akal. Jangan menjadi orang dengan dompet seharga $2.500 yang tidak memiliki $2.500 di dalamnya. Menabung uang terdengar seperti ide yang bagus sampai Anda menyadari bahwa uang menjadi tidak berharga. Kami sebenarnya telah membuat beberapa video tentang ini. Daripada menyimpannya di rekening atau di bawah kasur Anda, investasikanlah. Gunakan aplikasi perdagangan apapun untuk secara otomatis menempatkan tabungan Anda ke dalam investasi yang aman. Dana indeks membuat orang kaya semakin kaya sementara orang miskin tidak tahu apa itu. Kripto terus berkembang sebagai sebuah industri sementara Anda mengabaikannya. Hanya ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Jangan berjudi, jangan mencoba menebak saham atau kripto 100x berikutnya. Puaslah dengan tabungan Anda yang terus meningkat seiring waktu. Ini masalah mempelajari apa yang harus dilakukan dengan uang Anda. Dan berbicara tentang nasihat yang buruk, nomor 10, satu-satunya orang yang menjadi kaya dari buku pengembangan diri adalah penulisnya. Jadi orang miskin tidak pernah membacanya karena mereka tidak ingin memperkaya penulisnya. Ya, masuk akal sekali, bukan? Tentu saja tidak. Sebenarnya, ide untuk tidak menghabiskan uang untuk pendidikan keuangan muncul dari kesombongan pribadi. Saya sudah tahu segalanya yang perlu diketahui, dan orang-orang ini hanya mengincar uang saya. Sayangnya, kenyataan Anda agak bertentangan dengan pernyataan itu. Hidup kami berubah setelah kami menemukan betapa berharganya buku yang dapat kami peroleh. Itu adalah salah satu investasi asimetris terbesar yang dapat Anda lakukan. Kami membaca antara 30 dan 50 buku per tahun. Kami bahkan memiliki anggaran khusus untuk buku. Kami terus-menerus mencatat buku-buku yang direkomendasikan orang lain kepada kami sebagai buku yang berharga. Dan setiap 2 atau 3 bulan, kami memesan 10 hingga 20 buku. Letakkan tumpukan itu di samping tempat tidur Anda dan mulailah membacanya. Anda perlu mengonsumsi konten yang berharga. Oke,
Inilah yang kami ingin Anda lakukan, dan itu sepenuhnya gratis. Kunjungi alux.com/app dan unduh aplikasi Alux. Di dalamnya, kami memiliki pengalaman 7 hari yang sepenuhnya gratis. Cukup unduh aplikasinya dan daftar. Tidak diperlukan informasi kartu kredit atau pembayaran. Anda akan mendapatkan 1 pelajaran per hari selama 7 hari. Kami jamin Anda akan merasa lebih baik karenanya. Dan Anda hanya perlu membayar 10 menit per hari. alux.com/app. Cobalah pengalaman 7 hari ini secara gratis. Nomor 11. Tidak masalah apa yang mereka lakukan kepada Anda. Jika mereka membutuhkan uang dari Anda, berikanlah kepada mereka. Itulah yang dilakukan keluarga. Keluarga adalah topik yang rumit karena Anda harus selalu membantu keluarga Anda. Namun, tidak jika bantuan tersebut merugikan Anda dan lingkaran dalam Anda. Setiap keluarga memiliki nilai-nilai dan cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Beberapa melayani semua orang. Yang lain melayani parasit. Memberi makan parasit terlalu lama dan pada akhirnya akan membunuh inangnya. Kenyataannya, beberapa orang bersifat beracun. Tidak ada piala bagi mereka yang mengorbankan masa depan anak-anak mereka demi kesejahteraan sementara kerabat yang kasar. 50% itu luar biasa. Saya jalan dari Tangerang, pas ada M-Trade Academy kata suami, udah deh kamu kelar. Mereka yang mengorbankan masa depan anak-anak mereka demi kesejahteraan sementara kerabat yang kasar. Nomor 12, tolak promosi agar Anda tetap berada di golongan pajak yang lebih rendah. Orang tua yang tidak mengerti matematika suka sekali membagikan status seperti ini di Facebook. Hal ini terjadi di setiap negara dan di bawah semua presiden. Orang-orang kesulitan memahami golongan pajak dan sejujurnya, teman-teman kami di Fox membuat video bagus yang menjelaskan cara kerja golongan pajak dan kami menganjurkan Anda untuk menontonnya di sana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penghasilan Anda. Menolak kenaikan penghasilan bukanlah cara yang tepat. Agak sulit dipercaya bahwa kita harus mengatakan ini. Nomor 13, lambat dan mantap akan memenangkan perlombaan. Tujuan dari setiap perlombaan adalah untuk melihat siapa yang mencapai garis finish paling cepat. Itulah mengapa Anda mengikuti perlombaan, untuk melihat bagaimana Anda bersaing dengan pesaing. Kelinci selalu mengalahkan kura-kura. Perlombaan dalam kisah dongeng itu tidak benar-benar terjadi karena itu adalah karya fiksi. Untuk memenangkan permainan kehidupan, seseorang harus gesit, bersemangat, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi rintangan. Itu tidak lambat dan mantap. Cepat dan fokuslah yang memenangkan perlombaan. Nomor 14, menjadi kaya adalah masalah keberuntungan. Oke, begini, terlahir dalam keluarga kaya adalah masalah keberuntungan. Menjadi kaya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Keberuntungan memainkan peran besar dalam hidup, tetapi begitu pula waktu, disiplin, fokus, kecerdasan, pemahaman matematika dan pasar, dan banyak lagi. Semuanya memainkan peran besar. Tetapi orang-orang yang lebih miskin terjebak dalam bagian keberuntungan. Itulah sebabnya Anda melihat mereka bermain lotre atau tiket gosok sepanjang waktu. Jika Anda miskin dan ingin menjadi kaya, Anda harus belajar cara menciptakan keberuntungan Anda sendiri. Nomor 15. Jika itu uang mudah, belanjakan dengan mudah. Anda pernah mendengar ini sebelumnya, bukan? YOLO, Carpe Diem, dan sejenisnya. Hanya karena Anda mendapatkan uang mudah, bukan berarti Anda harus menyia-nyiakannya. Bagaimana kalau memperbaiki salah satu lubang terbesar di perahu Anda alih-alih menambahkan dekorasi baru padanya? Hanya ada 2 hal yang harus dikendalikan untuk keluar dari kemiskinan. Dan kami telah membuat banyak video mengenai topik-topik ini untuk berbagi wawasan dari perjalanan pribadi kami. 2 hal tersebut adalah pertama, kemampuan Anda untuk menghasilkan pendapatan dengan memperdagangkan waktu dan memanfaatkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang Anda miliki. Dan kedua, kemampuan Anda untuk membatasi pengeluaran Anda di bawah pendapatan Anda. Atau dalam istilah awam, pelajari cara menghasilkan lebih banyak uang daripada yang Anda hasilkan dan belanjakan lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan. Ada banyak nasihat keuangan bodoh lainnya yang kami dengar dari orang-orang yang tidak mampu secara finansial, jadi kami ingin Anda ikut serta. Apa nasihat keuangan terburuk yang pernah Anda terima? Mari kita lihat siapa di antara Anda yang mendapat mahkota dengan komentar terbaik. Dan bagi para Alexer sejati, tentu saja, ada bonus yang menanti. Waktu membuat Anda lebih dari apa yang Anda miliki secara finansial. Ini adalah perspektif yang cukup unik yang ingin kami bagikan kepada Anda karena kami telah merenungkannya selama beberapa waktu sekarang. Waktu sebenarnya adalah akselerator. Anda merasa waktu berlalu lebih cepat sekarang daripada sebelumnya, bukan? Nah, hal yang sama terjadi pada kekayaan. Anehnya, jika Anda kaya dan waktu terus berlalu, Anda hanya akan bertambah kaya. Jika Anda miskin dan waktu terus berlalu, Anda hanya akan bertambah miskin. Harga jual rumah baru rata-rata di Amerika sekarang secara resmi lebih dari $500.000.
Seberapa gila itu, dan kita melihat hal yang sama terjadi di Eropa. Di Belanda juga harganya sekitar 1,5 juta. Bank hipotek terbesar memperkirakan harga properti akan naik 17,5% pada tahun 2022. Kita sedang berperang setelah pandemi, populasi tertinggi yang pernah hidup di planet bumi. Otomatisasi dan AI mengoptimalkan tenaga kerja. Jadi, Anda membutuhkan lebih sedikit orang untuk melakukan tugas-tugas bernilai tinggi. Ini gila, tidak memberi tekanan apapun pada Anda sama sekali. Tetapi Anda punya waktu sekitar 5 hingga 8 tahun untuk segera mencari tahu cara menavigasi sistem baru ini atau semuanya akan membelenggu Anda seumur hidup dengan utang. Dan utang adalah perbudakan yang dilegalkan dan kepemilikan atas aktivitas ekonomi Anda. Sistem yang ada ini akan segera runtuh. Semua orang yang kami ajak bicara keluar menuju ekonomi independen. Kripto adalah jalan keluarnya. Yang lain pergi ke negara-negara terbelakang yang statusnya tertinggal 10 hingga 20 tahun untuk mengulur waktu, tetapi waktu terus berjalan. Tahun lalu, kami memberitahu Anda bahwa transfer kekayaan terbesar dalam sejarah manusia telah dimulai. Dan semua yang kami katakan dalam video itu menjadi kenyataan tahun ini. Saat Desember tiba tahun ini, hidup kita akan terlihat sangat berbeda. Masyarakat berada di ambang restrukturisasi. Pastikan untuk memberi diri Anda kesempatan untuk berjuang. Apakah Anda akan melindungi diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai? Atau membiarkan mereka mengubah semua yang telah Anda perjuangkan menjadi debu? Jika Anda berhasil mencapai titik ini dalam video, tuliskan kata escape, karena itu akan memberi sinyal kepada kami bahwa sebagian besar dari Anda siap untuk melarikan diri dari gelombang keruntuhan masyarakat berikutnya dengan menginvestasikan waktu dan uang Anda lebih baik dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Satu-satunya saran yang dapat kami berikan adalah bersiaplah, Aluxa. Ini akan menjadi lebih liar daripada yang sudah terjadi hari ini. Terima kasih telah menonton video ini, Aluxa. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami dan bergabung dengan komunitas kami yang luar biasa.